zikir pagi ya, al-maksurat pagi. Terus kemudian kalau sore, zikir petang begitu. Supaya kita terjaga ya dan dimudahkan dalam setiap urusan kita. Baik anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Kita belajar apa hari ini, Mbak? Ada yang tahu belajar apa? Materi kita apa di pekan ini? Bilangan. Ya, masih bilangan ya. Bilangan berpangkat. Bilangan. Kalau bilangan berpangkat, nanti memang itu saya share semua supaya tidak harus berulang kali nge-share ya. Jadi nanti bisa dilihat dari share-sharean saya, disesuaikan hari ini kita belajar apa. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Ini terkait dengan bilangan bulat. Kemarin sudah kita kenalan dengan bilangan ya. Jadi ada beberapa bilangan ya. Terus tadi juga saya putarkan tentang tentang video ya terkait dengan iman dan matematika. Saya ambil dari Kak Dika Wijayat ya, foundernya Ngaji Matematika. Terus tadi juga sempat saya putarkan bilangan irasional dan bilangan rasional. Jadi ternyata dalam setiap kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya matematika, Mbak. Jadi barangkali teman-teman di sini masih berpikiran, aduh matematika nih angel banget gitu ya. Enggak. Jadi harapannya sebentar ya. Sebentar, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Maaf, itu tadi telepon dari bapak saya yang dari rumah sakit. Baru dirawat, Mbak. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai di sini ya. Kita masuk ke bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagi yang tidak bisa bergabung di Google Meet berarti sudah saya siapkan yang YouTube ya. Juga bisa dilihat di situ. Jadi dalam bilangan ya, kita nanti kemudian bukan hanya menghafal 1 tambah 1 itu enggak ya kayak anak SD. Tapi nanti kita belajar tentang operasi bilangan bulat. Jadi ada penjumlahan, pengurangan ya, kemudian perkalian, pembagian seperti itu. Nah, di sini nanti khususnya di sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini masih ingat ya tentang garis bilangan di SD sudah pernah? Ya. Sudah. Di kelas 3 kalau nggak salah itu sudah mulai diajarkan di kelas 3 SD. Ya. Kita ingat kembali ya bagaimana kita melakukan penjumlahan. Ya, misalkan contohnya di sini 7 ditambah negatif 3. Berarti kan kalau 7 nilainya positif ya. Jadi tidak ada min, berarti dia nilainya positif. Kalau positif, berarti dia berjalan ke arah kanan ya panahnya. Itu sudah saya sampaikan pada materi di sebelumnya. Kalau negatif, berarti dia berjalan ke arah kiri ya. Kalau di sini sudah tertuliskan 7 ditambah negatif 3. Berarti kita berjalan ke kanan sebanyak 7 kali ya. Berjalan ke kanan sebanyak 7 kali. Ini coba saya ganti. Kelihatannya yang apa ya ini? Apa hitam ya?
kelihatan ya. Berarti dari angka 0 kita berjalan ke kanan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7. Ini 7. Kemudian ditambah negatif 3. Kalau negatif berarti dia berjalan ke arah kiri. Ya. Sebanyak 3 kali, ya. Saya ganti warnanya, ya. Berarti ini ke arah kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti hasilnya ini. Ya. Hasilnya adalah 4. Ya, ditulis di sini 4. Ini mengingatkan. Oh, nggak kelihatan ya. Kalau biru, ya tulis di sini 4. Ini. Kemudian nomor 2, itu di sini tertuliskan negatif 3 ditambah negatif 4. Ya, negatif 3. Kalau tadi negatif, berarti jalannya ke arah kiri ya panahnya. Maaf, ini saya kebalik, Mbak. Ini harusnya negatif 4 ditambah negatif 3. Karena ini dari 0. Kita ngitungnya dari 0 ya, teman-teman. Ini saya ganti saja, biar kalian nggak bingung. Negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4, berarti jalannya ke arah kiri. Ya, dihitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Ingat ya. Kemudian ditambah negatif 3. Ditambah lagi negatif 3, berarti ke kiri lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya udah, ini jawabannya jadinya -7. Nah kalau negatif ditambah positif itu hasilnya apa? Tergantung ya. Jadi kalau penjumlahan tergantung angkanya. Misalnya kalau negatifnya itu lebih besar dibandingkan positif, maka maka dia negatif. Ya, jadi ibaratnya gini, Mbak. Kalau sifat buruk kita buruk, ya, saya gambarkan negatif itu sifat yang buruk. Maaf. Jadi saya gambarkan negatif itu sama dengan sifat buruk. Kemudian positif saya gambarkan sebagai sifat yang baik. Ya. Kalau ada yang tanya, ini seringnya anak-anak tuh tanyanya gitu. Kalau negatif ditambah positif, hasilnya apa gitu. Nah, saya sampaikan ya gini, kalau dalam kehidupan kita banyak sifat buruknya, ya, itu lebih besar gitu ya, lebih besar. Buruknya itu luwih gede, Mbak, luwih gede ya. Terus yang positifnya itu lebih kecil. Kira-kira bagaimana, Mbak? Kehidupan kita jadi baik atau buruk, Mbak? Buruk ya. Jadi diingat, kalau angkanya itu lebih besar ya, negatifnya itu atau sifat buruknya lebih gede daripada sifat baiknya, ya berarti dia sifat buruk ya, atau dia hasilnya nanti tetap negatif gitu ya. Jadi ini lebih besar, lebih kecil ya gitu. Ini bandingkan. Jadi ini tak tulis lebih besar gitu ya. Negatifnya lebih besar. Terus ini positifnya itu lebih kecil. Nah, terus sekarang kalau
positifnya itu lebih besar, ya. Lebih besar, ya, ini lebih besar dibandingkan dengan sifat negatifnya, maka hasilnya apa kira-kira? Positif. Negatif. Apa? Positif atau negatif? Kalau sifat baiknya itu lebih banyak dibandingkan sifat buruknya yang mendominasi, berarti dia nanti positif. Positif, ya. Contohnya bagaimana? Contoh, kalau saya kasih soal min 8 ditambah 3. Nah, min 8 ditambah 3, hasilnya berapa, Mbak? Min 5. Min 5, ya. Jadi ini negatifnya itu lebih besar dibandingkan positifnya. Betul, min 5. Jadi ini 8 ini kan lebih besar dibandingkan dengan positifnya, ya. Nih. Tuh. Jelas ya, Mbak? Jelas? Oke, jelas. Insyaallah ya, insyaallah. Jadi ini harus paham dulu. Soalnya teman-teman kadang menjumlahkan positif negatif itu masih bingung. Kemudian nomor 3, perhatikan. Ini negatif 12 ditambah 13. Nah, negatif 12 ditambah 13. Siapa yang tahu? Berapa hasilnya? 1. Iya. 1, betul. Tak tulis dulu ini ya. Ini berarti 1. Terus ini ditambah lagi. Saya tulis ini biar rapi. Tak pakai pen tablet aja deh. Tak hapus dulu. Nah. Ini ditambah dengan negatif 7. Ya, sekarang dijawab. 1 ditambah negatif 7 berapa? Min 6. Betul. Jadi ini 1 atau positifnya itu kan lebih kecil ya dibandingkan negatifnya. Ya, ini berarti hasilnya min 6. Jelas ya, Mbak? Insyaallah. Oke. Oke. Itu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini kita ingat lagi ya. Seperti ini. Perhatikan. Nih, kita ingat lagi yang di sini. Kalau ini kan positif dikurangi positif ya. 6 dikurangi 3. Nah, hasilnya 3 ya. Gampang ini. Kemudian nomor 2. Perhatikan. 8 dikurangi negatif. Nah, ini 8 dikurangi negatif. Nah, ini loh. Kalau negatif ketemu negatif. Ini ya. Jadinya positif ya. Positif. Ya. 8 dikurangi min 2. Ya. Jadinya 8 ditambah 2. Hasilnya 10. Iya. Kemudian nomor 3. Negatif 7 dikurangi 6. Sama tadi ya. Dasarnya berarti ini min 13 jawabannya. Kemudian kita coba soal seperti ini, tapi nanti lihat aja di YouTube ya. Ini langsung kita ke sifat operasi hitung aja. Operasi hitung pada bilangan bulat itu ada yang namanya sifat komutatif. Kemudian asosiatif, dan kemudian sifat identitas penjumlahan. Sifat identitas.
untuk operasi hitung. Penjumlahan pengurangan. Ini ya. Komutatif apa artinya? Komutatif adalah pertukaran posisi. Misalnya, pertukaran posisi. Misalnya 4 ditambah 3 itu sama saja dengan 3 ditambah 4. Atau bisa juga kita membuat contoh ya. Contohnya berarti 5 ditambah 6 itu sama saja dengan 6 ditambah 5. Ini yang namanya sifat komutatif. Ini di SD juga sudah pernah. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan bilangan. Pengelompokan bilangan. Yaitu misalnya ya, ada soal seperti ini. 120 ditambah 30. Ditambah lagi 70. Nah, ini kita sama saja. Kelompokkan bilangan, hasilnya sama dengan ini. Nah, 120 ditambah 30 ditambah dengan 70. Ini pokoknya dilihat sifatnya ini aja. Nah, sifat dari sifat asosiatif. A tambah B ya, dalam kurung ya, ditambah C sama saja dengan A ditambah dalam kurung C, B ditambah C. Itu yang namanya sifat asosiatif. Atau kalau mau kita buat lagi contoh soalnya ya, 12 ya, ditambah 14 gitu ya. 14 ditambah lagi 10 gitu. Ini sama saja artinya dengan 12 ditambah dengan 14 ditambah 10. Ini berapa hasilnya? 26. Ini ditambah 10. Ini hasilnya 12 ditambah dengan 24. 24. Nah, ini hasilnya adalah 26 sama dengan ini juga 26. Jadi ini berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan bilangan. Kemudian yang ketiga adalah sifat identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya sifat identitas itu apa? Ya, sifat identitasnya itu 0. Jadi bilangan apa saja kalau dijumlahkan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Atau bilangan apa saja yang dikurangi 0, hasilnya juga bilangan itu sendiri. Contohnya bagaimana? Contoh, sini ya saya tuliskan. Di mana ini? 1 ditambah 0 ya sama dengan 1. Kemudian misalnya lagi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, inilah yang namanya disebut dengan sifat identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Jelas ya, Mbak? Insya Allah, Us. Ya, ini masih Insya mudah Allah kok. jelas, Us. Ya, masih sama seperti di SD dulu ya. Kemudian kita masuk ke perkalian, perpangkatan, dan pembagian. Nah, perhatikan pada tabel di sini ya. Perkalian dua bilangan tak 0. Contoh, jadi ini perkalian dengan bilangan yang bukan angka 0 loh ya. Tapi lebih dari 0 atau kurang dari 0 gitu. Contohnya, bilangan pertama positif ya. Terus dikalikan bilangan keduanya
positif, maka hasilnya mesti positif. Kalau bilangan pertamanya positif, kemudian bilangan keduanya negatif, ya ini dikalikan ya. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kok bisa ya? Ya. Jadi ini kita ilustrasikan sebagai konsep ketakwaan ya. Dengan operasi perkalian bilangan bulat. Contohnya kita ilustrasikan ya, kalau positif itu berarti dia melaksanakan perintah. Perintah itu sebagai, ini saya juga menuliskan dengan positif ini. Melaksanakan perintah berarti dia takwa. Gitu ya. Kemudian melaksanakan. Oh, ini positif ya, ini ya. Melaksanakan larangan berarti tidak takwa. Oh ya, ini nih negatif. Seperti itu. Kemudian meninggalkan itu dia negatif ya. Sama saja dengan negatif. Meninggalkan perintah berarti takwa atau tidak takwa ini, Mbak? Tidak takwa. Tidak takwa. Ya, kalau meninggalkan perintah berarti tidak takwa. Berarti di sini pasti nanti negatif. Tidak takwa. Ya. Tidak takwa atau negatif. Kemudian kalau meninggalkan larangan berarti takwa atau tidak takwa ini? Takwa. Takwa. Yaitu ini diisi dengan positif ya. Ya. Jadi di sini saya tuliskan di sini. Ntar, ini pen saya. Berarti meninggalkan perintah sesuai dengan tadi berarti tidak takwa atau negatif atau tidak takwa. Terus meninggalkan larangan berarti positif atau takwa. Nah, itu ya. Jelas ya untuk konsep perkalian dulu ya. Nih. Insya Allah. Jadi misalnya tadi ya di depan tadi ada seperti ini. 6 dikurangi negatif 2. Nah, ini sama saja ini dikalikan, Mbak. Ya. Negatif dikali negatif. Nah, ini meninggalkan larangan. Berarti nanti hasilnya seperti ini. 6 ditambah 2. Itu ya, jelas ya. Nah, hasilnya adalah 8. Jelas. Ya. Jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. Jelas. Baik, kita isi. Ya, silahkan diisi. Sebentar ya. Saya keluar dulu. Exit. Oke. Bentar ya, saya coba. Nanti teman-teman mengerjakan ini. Ya, langsung aja jawabannya. Saya buatkan slide drawing. Oke. Silahkan masuk ke aplikasi classpoint.app seperti yang kemarin. Saya tunggu aja ya, nanti hasilnya teman-teman berapa, sudah masuk belum? Tak tuliskan di ya, bentar, di chat classpoint.app sama seperti kemarin. Oh iya, maaf tadi harusnya 36 bukan 26. Betul sekali. Classpoint.app. Masuk di sini ya.
classpoint.app. Saya tunggu kalau sudah masuk. Tadi salah ya. Ini. Coba saya lihat. 36 ya. Ini tadi harusnya 36 ya. Dibenarkan temannya tadi ya. Sebentar. Ini harusnya 36. Tak benerin dulu. Nah, ini 36. Betul. Terima kasih ya, Mbak. Slide berikutnya. Sudah masuk semua ya? Oke, kodenya 51999. Silahkan diisi. Maaf, Us, tadi berapa? 51999 kodenya. 51999. Isikan nama lengkap. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Sudah, Us. Oke. Sudah, Us. Sip. Masih Bentar lagi 6, selesai. iya. 60 anak yang mengerjakan, yang sudah submit. Bentar, Us. Baru Ya. bisa masuk, Us. Oke. Sudah, Us. Ya. Google Meet-nya saya cukupkan nggak apa-apa. Tutup dulu ya dengan membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Us. Ya. Makasih, Us. Makasih ya,